Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada diri pribadi, khususnya umumnya kepada seluruh saudara-saudara saya ummatul muslimin wal muslimat, bahwa banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Ramadan, namun yang gampang dan pahalanya besar, pahalanya banyak, itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu ibadah di bulan Ramadan yang utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kenapa utama? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran", yang artinya di bulan Ramadan inilah bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Jadi banyak dalam sejarah tertulis ulama-ulama bahkan sahabat-sahabat Nabi itu memfokuskan diri untuk menghatamkan Al-Quran. Banyak juga yang punya tokonya ditutup selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, diantaranya membaca Al-Quran. Kemudian sudah jelas dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolongmu nanti di hari kiamat atau di hari akhirat, akan menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang rajin membaca Al-Quran, itu sahabat Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita rajin membaca Al-Quran. Bagaimana yang belum bisa? Jangan khawatir. Yang belum bisa baca Quran, ada hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti kalau mau menjadi manusia terbaik gak bisa baca Quran, gampang. Bagaimana caranya? Belajar membaca Al-Quran, cari guru. Lagi belajar Quran kita meninggal, maka fahuwa fisabilillah, itu dia ada di jalan Allah meninggalnya. Husnul khotimah. Al-Quran sebagai pedoman kita, pedoman umat Islam. Maka kalau kita baca Al-Quran 2 jam, baca komik, baca koran, jangan lebih dari 2 jam. Kalau kita baca HP 2 jam, baca komik 2 jam, main game 2 jam, berarti tanggung jawab loh. Baca Qurannya harus lebih banyak, 3 jam. Jadi Al-Quran sebagai pedoman harus lebih banyak dipegang, dibaca oleh kita sebagai umat Islam. Yakinlah ketika kita baca Al-Quran, maka kita itu sebetulnya sedang mengumpulkan bekal kita untuk di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena kalau dunia ini kan cuma sementara. Kenapa sementara? Udah banyak yang mati, yang meninggal. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja pun mati, kepala sekolah pun mati,
siswa-siswi pun mati. Jadi hidup ini ujung-ujungnya semua orang hanya menunggu, bukan menunggu angkot, tapi menunggu mati. Bukan menunggu sukses, tapi sesungguhnya orang tuh menunggu mati. Makanya karena mati gak ada yang tahu, kita harus selalu persiapkan diri dekat dengan Al-Quran. Baca tuh Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kalau sudah mati nanti dikubur ditanya. Ya, ditanyanya apa? Di antara pertanyaannya adalah, apa kitabmu, apa pedomanmu? Kalau nggak bisa baca Quran, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, gimana bisa jawab? Orang baca Qurannya aja jarang. Jadi yuk sama-sama kita yakini bahwa hidup di dunia ini cuma satu, tugasnya apa? Dalam Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Baca Quran ibadah, sholat ibadah. Ya, kita mau makan minum pun biar berpahala, biar bernilai ibadah, ya minumnya sambil duduk pakai tangan kanan, baca bismillah, selesainya baca alhamdulillah. Mau tidur juga sama. Tidur jangan lupa baca bismillah minimal, selesainya alhamdulillah. Nah itu ya, yang pertama amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Saya mengingatkan untuk rajin baca Al-Quran. Yang kedua, rajin sholat wajib, sholat sunnah. Ya, ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu untuk kita melengkapi sholat fardu kita yang kurang khusyuk, kurang bagus, ya. Oleh karena itu kita lengkapi, kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Jamaah rahimakumullah, makanya di Ramadan ada taraweh, ya. Taraweh itu adanya pada zaman Umar, ya. Taraweh. Dengan taraweh kita akan terlatih rajin sholat. Nanti bisa langsung lanjut witir. Kalau udah rajin sholat nanti ringan pas waktu pagi-pagi kita pengen sholat duha. Ya, seperti itu. Dan ingat bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga amalan ibadah kita itu adalah amalan ibadah puasa. Ya, sebagaimana dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu khusus buat orang yang beriman, yang yakin sama Allah. Jadi Allah panggilnya yang beriman aja, yang yakin sama Allah. Dia harus puasa, ya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Contohnya bohong, contohnya lagi ngomongin kejelekan orang. Itu. Dan puasa itu ternyata diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum umat Nabi itu ada puasa juga. Itu. Cuman yang spesialnya itu, khususnya itu, yang utama itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena di zamannya umat Nabi Muhammad ini khusus ada malam yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kalau kita ibadah pada malam itu, khairum min alfi syahrin. Seperti kita itu mendapatkan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Yang rajin ibadah. Dari dulu yang udah rajin, ya minimal dari tanggal 1 Ramadan udah rajin, terus sampai akhirnya bisa dapetin Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar ini khusus buat umat Nabi Muhammad yang umurnya cuma ya 80, 90, 100, kebanyakan 70 ya gitu. Gimana ngumpulin pahala yang banyak? Ya harus dapat Lailatul Qadar. Kalau umat nabi sebelumnya pahalanya udah banyak. Kenapa? Karena dia umurnya juga banyak, jadi ibadahnya lama. Zaman Nabi Nuh ada yang umurnya 800 tahun, 900 tahun. Jadi dia bekal buat akhiratnya udah banyak, ibadah terus 800 tahun. Umat Nabi Muhammad nggak ada yang usia 800 tahun. Maka untuk dapetin ibadah yang banyak, pahala yang banyak, harus dapat Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar pengen dapat, puasanya harus serius. Begitu. Ya. Kemudian amalan ibadah yang lainnya itu adalah infak. Infak rutin, ya. Adwa muha wa in qalla, rutin walaupun sedikit, apalagi banyak itu lebih bagus. Karena sebetulnya puasa ini kan hikmahnya kita merasakan penderitaan orang yang sering kelaparan, orang yang miskin. Kita rasakan sekarang lagi puasa, kita ngerasain lapar kan, ngerasain miskin kan, nggak bisa makan seenaknya. Kita solider dong gitu. Jadi kita ini ibadah puasa ya itu menahan diri dari lapar dan haus juga ya, dan kita punya ibadah yang utama yaitu infak, memberi makan kepada orang yang ingin berbuka puasa, kalau bisa rutin tiap hari gitu ya. Kemudian apalagi menyantuni anak yatim, memberi sedekah pada fakir miskin, infak ke masjid, ngasih hadiah ke orang tua. Nah itu yang dikeluarkan itu adalah harta kita dengan ikhlas karena Allah, nanti Allah ganti di akhirat. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita tidak sia-sia nih Ramadan, kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat nanti, dan syukur-syukur kita bisa mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.